Minecraft Giant. Di Minecraft ada monster raksasa yang tidak dipakai yang bisa kalian temukan di dalam file. Monster ini tidak diprogram oleh AI, sehingga diam saja dan akan menghadap ke arah selatan ketika di-spawn. Monster ini memiliki 50 nyawa dan 5 orbs XP ketika mati. Namun, monster ini tidak pernah muncul secara resmi, jadi kalian harus memunculkannya sendiri menggunakan console command. Concept art. Sebelum game menjadi bentuk akhir yang siap dijual kepada gamer, developer memiliki banyak versi mulai dari map, level, desain, karakter, dan lain-lain. Seperti Team Fortress 2, karakter Scout pada versi akhir seperti ini. Namun sebelumnya, ada beberapa alternatif sebelum developer menggunakan versi ini pada produk akhir. Bukan itu aja, Drew Wolf yang bertanggung jawab atas TF2 pernah memberikan ide untuk karakter perempuan, namun ide itu sepertinya tidak dipakai. Nintendo Giga Leak. Tahun 2020, Nintendo mengalami kebocoran data yang sangat banyak hingga dijuluki Nintendo Giga Leak. Isi dari data yang bocor adalah source code dari konsol N64, GameCube, dan Wii. Data tertuanya berasal dari akhir tahun 1980-an. Di dalam data yang bocor tersebut, pasti banyak konten yang tidak dipakai pada produk akhir game Nintendo. Super Mario 64 Luigi. Luigi pada Super Mario 64 bisa dibilang hanyalah cerita rakyat, karena beredar info kalau Luigi bisa dimainkan di dalam game, tapi tidak ada satupun orang yang menemukannya. Namun semua ini terungkap kebenarannya pada Nintendo Giga Leak tahun 2020. Ditemukan model Luigi pada file pengembangan. Pokemon Gold and Silver Space World 1997 demo. Tahun 1997, Pokemon Gold and Silver ditampilkan di Nintendo Space World untuk pertama kalinya. Saat itu, gamenya sudah selesai 80% dan akan rilis untuk Game Boy. Namun game ini berakhir dirilis pada tahun 1999. Selama proses pengembangan, terjadi banyak perubahan. Awal game ini hanya hitam putih, namun jadi berubah karena Game Boy Color rilis pada tahun 1998. Versi demo game ini dianggap jauh lebih menarik daripada versi akhir, karena banyak yang tidak dipakai pada versi akhir, seperti desain Pokemon beta yang beragam, evolusi awal Pokemon starter, peta yang unik, dan minigame yang tersembunyi. Banjo-Kazooie Stop and Swap. Saat itu developer mempunyai ide yang sangat keren, tapi sangat rumit untuk dipraktekkan dan berbahaya. Teknik ini bernama Stop and Swap, yang memberikan pemain akses ke area rahasia pada Banjo-Kazooie dan konten eksklusif di game lain yang akan mereka buat. Caranya, pemain harus menyalakan sistem mereka ketika bermain Banjo-Kazooie. Lalu pemain harus dengan cepat menukar ke cartridge sequel Banjo-Kazooie yang memberikan konten eksklusif. Masalahnya, waktu dibatasi. Developer minta batas waktu 10 detik, tapi pada N64, pemain hanya memiliki waktu 1 detik untuk menukar cartridge. Hal tersebut sulit dilakukan dan bisa merusak sistem selama proses berlangsung. GTA San Andreas Hot Coffee. Kalian semua pasti familiar dengan yang satu ini. Ini adalah minigame yang mana kalian bisa berhubungan badan dengan pacar kalian setelah pergi kencan. Sepulang kencan, pacar kalian akan menawarkan minum kopi di rumahnya dan berakhir di ranjang. Kemunculan minigame ini menjadi kontroversi, tapi Rockstar tidak menggunakan minigame ini ketika rilis pada tahun 2004. Tahun 2005, muncul mod Hot Coffee yang dapat mengaktifkan konten tersebut, tapi Rockstar tidak suka dengan kemunculan mod itu, karena GTA San Andreas harus diberikan peringkat ulang menjadi khusus dewasa oleh ESRB. Penjualan GTA San Andreas terpaksa ditarik pada beberapa negara, dan di Amerika kalau tidak salah, hanya boleh dijual di toko dewasa. Akhirnya, Rockstar menghapus konten tersebut dalam file, dan GTA San Andreas kembali ke peringkat dewasa. Minecraft The Killer Bunny. Kelinci ini sebenarnya ditambahkan ke dalam game secara resmi oleh Mojang di Minecraft Java Edition, yang referensinya berasal dari film Monty Python and the Holy Grail. Namun, developer menghapus kelinci ini karena dianggap terlalu berbahaya. Sayangnya, tidak dapat ditemukan pada versi Bedrock. Crash Bandicoot Stormy Ascent. Pada Crash Bandicoot PlayStation 1, level Stormy Ascent dihapus oleh developer. Padahal, level ini ditunjukkan sebagai level terakhir pada game. Karyawan Naughty Dog bernama Andy Gavin mengatakan, Stormy Ascent dihapus karena terlalu panjang, terlalu sulit, dan mereka kehabisan waktu. Ini adalah level favoritnya. Jason Rubin juga mengatakan, Stormy Ascent sudah hampir selesai dibuat, tapi sangat menyedihkan karena harus dihapus. Level ini bisa diakses dengan memasukkan kode-kode dan mengaktifkan Game Shark. Sekarang, kalian bisa memainkan level ini pada Crash Bandicoot Insane Trilogy. Punch-Out! Mr. Dream menggantikan Mike Tyson. Pada Punch-Out, pemain akan melawan Mike Tyson sebagai raja terakhir. Tapi Nintendo menggantinya dengan Mr. Dream. Salah satu alasannya, karena saat itu Mike Tyson terlibat kasus pemerkosaan. Tapi alasan utamanya, karena kontrak Nintendo dengan Mike Tyson sudah habis. Dan saat itu, Mike Tyson sudah tidak memegang titel juara kelas berat. Sehingga Nintendo tidak berniat memperpanjang kontraknya. Maka dari itu, raja terakhir diganti oleh karakter fiksi Mr. Dream. Nintendo juga mengubah namanya dari Mike Tyson Punch-Out
menjadi Punch-Out yang dirilis pada 1990. Cuphead, bos yang tidak dipakai. Paci-Paci adalah bos yang tidak jadi dipakai di Cuphead. Awalnya dirancang sebagai musuh bertema kasino yang terinspirasi dari mesin pachinko untuk level King Dice. Bos ini awalnya bisa kalian temukan dengan mengaksesnya melalui debug mode. Tapi sayangnya, file bos tersebut dihapus oleh developer pada update selanjutnya. Lalu ada Airship, kumpulan 4 pertarungan bos yang awalnya untuk base game, tapi dihapus karena keterbatasan waktu, sumber daya yang terbatas, dan desain yang terlalu ambisius. Lalu Demon Bait yang pernah muncul dalam trailer E3 2014 dan 2015. Namun bos ini berakhir dihapus selama pengembangan, kemungkinan karena keterbatasan waktu, meskipun sudah hampir selesai. Plants vs. Zombie, Michael Jackson. Sebenarnya ini bukan Michael Jackson beneran, hanya karakter bernama Dancing Zombie yang dimiripkan dengan Michael Jackson di video klip Thriller, yang mana Michael Jackson menggunakan jaket merah, sarung tangan putih, dan moonwalk. Game ini rilis 5 Mei 2009, dan pada 25 Juni 2009, Michael Jackson meninggal dunia. Hal tersebut membuat developer mendapat keluhan untuk menghapusnya, karena dianggap tidak pantas, bahkan keluarganya menghubungi developer karena keberatan. Akhirnya, Dancing Zombie diganti dengan Disco Zombie. Friday Night Funkin', Henchman Dying. Karakter ini sebenarnya akan mati dengan tertabrak tiang lampu, tapi developer tidak jadi memakainya untuk menghemat waktu pengembangan. SpongeBob Battle for Bikini Bottom, Robo Squidward. Sebenarnya, Robo Squidward ini ada di dalam game tapi pada versi Game Boy Advance, bukan PlayStation 2. Dan itu adalah dua game yang berbeda. Versi Game Boy Advance adalah 2D side-scrolling, sedangkan PS2 3D open world. Namun, game ini memiliki judul dan alur cerita dasar yang sama. Pada akhirnya, Robo Squidward muncul pada Rehydrated yang rilis tahun 2020. Minecraft Mob Vote. Jadi, Minecraft melakukan pemilihan mob kepada pemain setiap tahunnya, dan mob yang terpilih akan dimasukkan ke dalam game. Lalu mob yang tidak terpilih berakhir tidak dipakai atau dihapus. Seperti pada tahun 2017, Bob Phantom terpilih untuk masuk ke dalam game, tapi 3 monster lainnya tidak dimasukkan ke dalam game. Padahal desain mereka tidak kalah keren. Portal 2, Whitley Crab. Tahun 2020, ada meme yang berasal dari game Portal 2. Jadi pada Portal 2 beta, di dalam filenya, terdapat animasi karakter Whitley yang berubah menjadi seperti kepiting. Video ini muncul di YouTube tahun 2012, tapi baru terkenal tahun 2020 ketika ada yang upload dengan lagu Out of Touch Thursday. Super Mario 64 Motos. Robot ini keberadaannya baru diketahui ketika Nintendo Gigalick muncul. Robot ini adalah musuh Mario yang akan melemparkannya ke lava. Cara mengalahkannya juga sama, dan Mario akan mendapat koin biru. Minecraft Illusionaire. Ini adalah NPC yang hanya muncul jika di-spawn oleh pemain melalui console command. Mungkin NPC ini susah dilawan sehingga tidak ditambahkan, karena NPC ini dapat mengkloning dirinya sendiri dan memberikan efek kebutaan, lalu pemain harus menemukan versi asli untuk mengalahkannya. Baldi's Basics, Place Face. Sepertinya karakter ini hanya dijadikan sebagai easter egg, dan wujudnya hanya bentuk kepala tanpa tubuh. Karakter ini dapat ditemukan di ruangan tes khusus, dengan memasukkan kode ke dalam You Can ThinkPad.